Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hudaybiyah. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Konvensi ILO nomor 18. Saya menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam dunia ketenagakerjaan, perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Untuk itu, berbagai kebijakan dan regulasi internasional telah dikembangkan guna memastikan perlindungan tersebut. Salah satu instrumen internasional yang memiliki peran sentral dalam hal ini adalah Konvensi Infeksi Ketenagakerjaan ILO nomor 81 yang disahkan oleh Organisasi Pemburuhan Internasional ILO pada tahun 1947. Konvensi ini mengatur tentang pengawasan atau inspeksi ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh negara anggota. Pentingnya sistem inspeksi yang efektif di setiap negara tercermin dalam usaha untuk memastikan bahwa pekerja tidak dieksploitasi, bekerja dalam kondisi yang tidak aman, dan mendapatkan hak-hak yang layak. Di sisi lain, pengusaha juga memerlukan pedoman yang jelas untuk menjalankan usaha secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui materi ini, kita akan mempelajari dalam mengenai Konvensi ILO nomor 81, prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya, serta implementasi konvensi tersebut di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya inspeksi ketenagakerjaan dalam menciptakan kondisi kerja yang sangat aman, sehat, dan adil. Inspeksi ketenagakerjaan merupakan salah satu kegiatan otoritas pemerintah yang dilakukan untuk para pengusaha agar mematuhi peraturan terkait tentang keselamatan, upah, jam kerja, dan maupun hak kerja lainnya. Meskipun banyak negara yang memiliki peraturan sistem ketenagakerjaan, kurangnya pengawasan yang tidak memadai sering menjadi masalah dan merugikan para pekerja. Seiring dengan industrialisasi pada abad ke-20, kinerja yang buruk sering menjadi masalah global, terutama pada negara yang berkembang maupun yang maju. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 1947, Organisasi Perburuhan Internasional atau sering disebut dengan ILO mengadopsi Konvensi 81, yaitu tentang inspeksi ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menguatkan inspeksi dan memberikan pengawasan yang efektif dan independen, melindungi pekerja, dan mendukung ekstra para pengusaha yang mematuhi peraturan. Tentunya ini menjadi salah satu langkah yang baik untuk negara yang maju maupun yang berkembang dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip utama Konvensi Internasional Labour Organization nomor 81. Konvensi ini menetapkan beberapa prinsip yang menjadi dasar bagi pelaksanaan infeksi ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu pembentukan badan infeksi. Negara anggota harus membentuk lembaga atau badan infeksi ketenagakerjaan yang memiliki wewenang independen dan cukup sumber daya untuk melakukan tugas infeksi secara efektif. Yang kedua yaitu tugas inspektur ketenagakerjaan. Inspektur ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan di tempat kerja, memberikan saran, serta rekomendasi kepada pengusaha dan pekerja terkait pemenuhan ketentuan ketenagakerjaan. Dan yang ketiga yaitu ketersediaan layanan inspektur. Konvensi ini juga mengatur agar jumlah inspektur yang ditunjuk harus memadai untuk mengawasi berbagai sektor pengusaha, sektor pekerjaan yang ada di negara tersebut, guna memastikan bahwa infeksi dilakukan secara menyeluruh. Dan yang keempat yaitu menyediakan perlindungan kepada pekerja. Konvensi ini memberikan perlindungan langsung kepada pekerja dengan memastikan bahwa mereka bekerja dalam kondisi yang aman dan mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hubungan industri. Dengan adanya pemeriksaan dan pengawasan yang jelas dan adil, hubungan antara pekerja dan pengusaha dapat menjadi lebih harmonis karena kedua belah pihak mengetahui kewajibannya dan haknya masing-masing. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Implementasi Konvensi ILO nomor 81 di Indonesia. Implementasi Konvensi ILO nomor 81 di Indonesia mencakup berbagai langkah
dan kebijakan untuk memastikan bahwa standar pengawasan ketenagakerjaan yang diatur dalam konvensi diterapkan dengan efektif. Berbagai langkah implementasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Pembentukan lembaga inspeksi ketenagakerjaan. Salah satu langkah pertama yang dilakukan Indonesia adalah pembentukan lembaga pengawasan ketenagakerjaan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan inspeksi di tempat kerja. 2. Pendidikan dan pelatihan bagi inspektur. Untuk memastikan bahwa sistem inspeksi berjalan dengan baik, Indonesia juga memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi inspektur ketenagakerjaan. 3. Penyusunan peraturan pelaksana. Sebagai implementasi dari konvensi ini, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang pengawasan ketenagakerjaan yang mengatur secara rinci mekanisme pengawasan dan pemeriksaan di tempat kerja. 4. Inspeksi dan pengawasan di tempat kerja. Inspeksi dan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan secara rutin di berbagai sektor industri, termasuk sektor informal dan sektor yang beresiko tinggi. 5. Sistem pelaporan dan penanganan keluhan. Indonesia juga telah menetapkan mekanisme pelapor bagi pekerja yang mengalami pelanggaran ketenagakerjaan. Pekerja dapat melaporkan kondisi buruk atau ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan kepada instansi pengawasan ketenagakerjaan setempat. 6. Evaluasi dan pemantauan. Agar sistem pengawasan ini efektif, Indonesia terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur inspeksi ketenagakerjaan yang ada. 7. Keterlibatan pekerja dan pengusaha. Konvensi ILO Nomor 81 mengedepankan pentingnya keterlibatan pekerja dan pengusaha dalam sistem inspeksi ketenagakerjaan. Kesimpulan dari Konvensi ILO Nomor 81 ini memberikan landasan penting bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk membangun sistem inspeksi ketenagakerjaan yang efektif dan dapat memastikan pelindungan hak-hak pekerja. Proses ratifikasi yang dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 menunjukkan komitmen Indonesia dalam mematuhi standar internasional yang diatur dalam konvensi ini. Meskipun demikian, tantangan dan implementasi masih ada dan oleh karena itu perlu adanya upaya yang terus-menerus untuk memperkuat sistem inspeksi ketenagakerjaan ini dan mengurangi hambatan yang ada pada pekerja di Indonesia dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.